seorang bisa menjadi orang yang berupaya untuk ikhlas dalam amalnya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama kiat-kiat agar seorang ikhlas dalam beramal. Yang pertama adalah dia betul-betul menyadari bahwa ketika dia melakukan satu amal ibadah adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakannya untuk beribadah pada Allah. Maka amal ibadah yang dia lakukan, yang dikerjakannya, tentu puasa, zakat, haji dan yang lainnya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Ya. Karena Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah. Maka seorang ketika dia beramal, hendaklah dia istisyar, dia menanamkan dalam dirinya, dia merasakan dalam dirinya bahwa amal yang dia lakukan ini karena perintah Allah, bukan karena yang lainnya. Allah perintahkan aku beramal, maka aku lakukan amal itu. Satu contoh yang sangat gampang. Masalah wudhu. Wudhu itu mempunyai fadilah yang banyak. Tetapi ketika seorang berwudhu hanya sekedar rutinitas, maka nilai wudhunya berbeda. Dan ketika dia berwudhu, dia yakin, dia menghadirkan dalam hatinya bahwa wudhu ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata. Ini perintah Allah, bukan rutinitas. Kemudian ketika dia melakukan wudhu itu, dia yash'ur, dia merasakan, menanamkan dalam dirinya bahwa di hari kebangkitan manusia, umat ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempunyai tanda. Tanda yang akan muncul, yang dengannya Rasulullah SAW mengetahui bahwa itu umatnya adalah bekas air wudhu yang terpancar cahaya ketika dibangkitkan dari kiamat. Bukan sekedar untuk menghilangkan ngantuk, bukan sekedar untuk pokoknya ini wudhu wajib selesai. Tapi seorang yang berharap menghadirkan bahwa apa yang dia basuh wajahnya, tangannya, kakinya, semoga ini menjadi hal yang memancarkan cahaya di hari kiamat kelak. Jadi di antara upaya-upaya seorang agar dia selalu ikhlas dalam beramal, yaitu dengan dia menghadirkan dalam dirinya ketika beramal bahwa ini adalah perintah Allah. Allah memerintahkan aku untuk beramal. Sehingga betul-betul dia beramal karena Allah. Kemudian yang disebut oleh para ulama adalah hendaklah amal itu didasari karena takwa pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Sebagaimana Allah bertanya kepada mereka yang masuk ke dalam neraka Saqar, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Mengapa atau apa menyebabkan kalian masuk dalam neraka Saqar? Kata mereka, karena kami dahulu tidak sholat. Jadi ada rasa takut dalam dirinya. Ketika kalau dia meninggalkan suatu amal, dia terancam dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut juga oleh Allah Azza wa Jalla, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Karena kata innama itu untuk mengkhususkan bahwa amal yang diterima oleh Allah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika mereka melakukan amal itu. Karena takut pada Allah, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara disebut oleh para ulama agar seorang ikhlas dalam beramal, yaitu muraqabatullah fil amal. Muraqabatullah, dia melihat, ini yang disebut dengan al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak.
Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Nah, walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih dari itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia, apabila kita sedang menghadap seorang yang orang ini orang yang kita hormati, orang ini orang yang kita segani, ya, kita tentu konsentrasi dalam berbicara dengannya, adab dan sopan santun, ya. Kita berusaha untuk konsen agar apa? Kita tahu apa yang kita sampaikan kepadanya dan apa yang diarahkan kepada kita. Itu makhluk dengan makhluk. Ya. Nah, apalagi seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam amal ibadahnya, maka hendaklah dia selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama agar seorang ikhlas dalam beramal, yaitu hendaklah dia memohon pada Allah Azza wa Jalla. Minta keikhlasan pada Allah. Karena keikhlasan bagian dari taufik Allah Azza wa Jalla, bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepadanya keikhlasan dalam beramal, dalam beribadah. Ya. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yaitu seorang menanamkan rasa takut dalam dirinya kalau amalnya gugur. Karena orang yang telah belajar dan mengetahui bahwa ibadah itu apabila dilakukan tidak ikhlas karena Allah, maka akan gugur, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang ketika dia beramal, dia khawatir kalau amalnya karena ketidakikhlasannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat para anbiya, para rasul, mereka mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amal ibadah mereka. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama putranya Ismail, Allah memerintahkan mereka untuk membangun rumah Allah, yaitu Al-Ka'bah. Ini perintah Allah. Satu amal yang amat besar, yaitu membangun rumah Allah yang pertama kali di muka bumi ini. Itu pun mereka ketika bekerja, ketika Nabi Ismail mengangkat batu memberikan pada ayahnya, itu sambil mereka berdoa pada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah, yaitu agar Allah menerima amalnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami. Sungguh yang Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui.